kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa bergabung di sini untuk bersama-sama menimba ilmu yang bermanfaat dari narasumber kita yang luar biasa. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa kawan-kawan semua yang telah bergabung di sini, yaitu terima kasih kepada Mas Wanda Nur Suci Adam, selaku Gubernur BEM FEB UNY, kepada Mas Wahyu Aji, selaku narasumber, kepada kawan-kawan semua, kawan-kawan iklim Jogja, dan kawan-kawan semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di diskusi yang diadakan secara online ini. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Mas Wanda selaku Gubernur BEM FEB UNY dan Mas Rijal selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Sosial dan Lingkungan, dipersilakan. Cek, masuk nggak? Masuk, Mas. Masuk. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Puji syukur kita aturkan ibadah kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa mengadakan ekoson webinar Hari Bumi, refleksi Hari Bumi. Apa kabar krisis iklim hari ini? Yang saya hormati Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Saudara Wanda Nur Suci Adam, yang saya hormati Mas Wahyu Aji selaku pemateri dari Jeda Iklim, yang saya hormati tamu undangan dan kawan-kawan sekalian. Sore ini kita mengadakan agenda ekoson yang bertujuan supaya kita lebih mengenal sebenarnya ekologi ini mereka ingin bicara kepada kita. Tapi terkadang kita lupa atau apatis untuk menanggapi hal tersebut. Makanya urgensi kenapa ekoson ini diadakan supaya kita lebih peka lagi. Lingkungan ini mereka sedang nggak baik-baik saja loh. Mereka tuh ingin ngomong kepada kita semua. Karena keegoisan kita mengeksploitasi lingkungan atau ekologi ini sehingga kita lupa akan kita ini hidup. Ekosistem kita ini nggak cuma manusia doang, kita bergantung juga kepada hewan, tumbuhan, bahkan ke hal-hal abiotik seperti air tanah pun kita masih bergantung gitu loh. Nah makanya itu harapannya ketika nanti jalannya diskusi ini supaya kita menambahkan wawasan dan juga kesadaran kita untuk lebih peka dan juga apa yang akan kita lakukan nantinya ke depan itu akan terarah dan juga bermanfaat untuk semua. Mungkin itu sedikit kata-kata dari saya. Saya Ahmad Rijal Firdaus selaku Kadin Dinas Pemberdayaan Sosial dan Lingkungan. Terima kasih dan salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Masuk ya suara saya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Wahyu Aji sebagai pemateri dari Jeda Iklim Jogja. Yang saya hormati kawan-kawan dari Dinas Pemberdayaan Sosial dan Lingkungan. Dan yang saya hormati
Dan saya banggakan kawan-kawan dari BEM FEB UMY. Selanjutnya, kawan-kawan yang gabung sebagai bentuk kesadaran dan bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, khususnya kawan-kawan dari panitia yang sudah menyediakan ruang untuk kita semua sebagai ajang refleksi diri terhadap lingkungan, sebagai ajang refleksi keadaan hari ini, karena sejatinya kita sudah terlalu dininabobokan, sudah terlalu dinyamankan dengan keadaan hari ini sampai kita lupa bahwasanya alam hari ini sudah di ambang batas. Maka dari itu nantinya Mas Wahyu Aji, terima kasih, nantinya bakal berdiskusi dengan kita, di mana itu menjadi pembuka refleksi buat kita semua. Harapannya nantinya setelah diadakannya kegiatan ini, kegiatan Ekoson, itu menjadi pengingat bagi kita semua. Setelah acara ini, kita bisa bergerak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kesadaran kita masing-masing. Dalam hal apapun itu, kita bisa bergerak, sekecil apapun itu, kita bisa masing-masing bergerak untuk sama-sama menyelamatkan lingkungan hari ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebab perjalanan adalah pilihan, hidup penuh kebermanfaatan atau hancur bersama kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Wanda dan Mas Rizal atas sambutannya. Sebelumnya, saya perkenalkan, saya Nadia Lailatul Sofi selaku moderator acara pada sore hari ini, yaitu acara Ekoson yang bertemakan Refleksi Hari Bumi, Apa Kabar Krisis Iklim Hari Ini. Tanggal 22 April Hari Bumi atau Earth Day yang biasa kita peringati setiap tahunnya di seluruh dunia mempunyai sejarah. Peringatan Hari Bumi yang tak terlepas dari gerakan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran manusia terhadap planet tercinta yang kita tinggali ini. Pada tahun ini, acara Hari Bumi 2022 mengusung tema Invest in Our Planet yang berisikan tentang kampanye mengajak kita semua untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari investasi masa depan. Untuk penjelasan yang lebih jelasnya akan dipaparkan oleh narasumber kita, yaitu Mas Wahyu Aji dari ISTUN Jogja. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk membacakan CV singkat dari Mas Aji. Mas Aji ini adalah alumni dari Universitas Gadjah Mada, Bachelor Degree in Urban and Regional Planning pada tahun 2015. Dan Lab School of Demokrasi pada tahun 2021 sampai 2022. TFPI Kitab Bhinneka Tunggal Ika 2022. Experience yang pernah Mas Aji ikuti adalah Lokal Provincial Coordinator, Investor in Financial Founding and on Fossil Fuel Energy, Networking and Media Strategies, MAP Eliminator Internship, dan organisasi atau komunitas yang pernah Mas Aji ini ikuti adalah Pemuda Tata Ruang sebagai Direktur pada tahun 2017, Climate Street Yogyakarta sebagai Koordinator 2021, Partai Hijau Indonesia, Public Communication pada tahun 2021, Komite Internasional Women Day Yogyakarta Koordinator pada tahun 2021, dan Jarum Kayu sebagai Lokal Koordinator tahun 2020. Cukup sekian pembacaan CV dari saya. Penjelasan yang lebih jelasnya lagi tentang krisis iklim oleh Mas Wahyu Aji, dipersilakan.
Oke, terima kasih banyak. Suaraku masuk gak ya? Dengan jelas. Masuk, Mas. Masuk, Mas. Oke, aku izin sharing screen ya. Oke, desktop. Wait. Sudah terlihat ya? Di layar. Sudah, Mas. Oke. Selamat sore semuanya, teman-teman dari DTSL, UMY, ada FEB UMY juga, dan teman-teman komunitas individual lainnya yang tergabung pada sore hari ini. Sore-sore enaknya ngabuburit gitu ya, kita ya malah mengisi waktunya dengan hal-hal yang mungkin cukup berat gitu ya, ngobrolin tentang apa kabar bumi hari ini, krisis iklim. Tapi insya Allah aku akan bikin santai, bikin semudah mungkin bisa dimengerti, dan semoga bisa menarik perhatian teman-teman, bisa jadi inspirasi juga. Tadi sudah dikenalkan, mungkin aku berkenalan lagi ya. Halo, namaku Wahyu atau Aji, bisa dipanggil Wahyu atau Aji. Domisilinya di Yogyakarta sekarang, tapi aslinya Semarang. Jadi dua kota yang ikonik ya, memang kota besar juga di Jawa Tengah, DIY, yang terkenal juga dengan tidak hanya kulinernya, pariwisatanya, tapi juga berbagai permasalahan kotanya, terutama permasalahan lingkungan. Nah, di sini aku mau ajak teman-teman untuk bisa merefleksi kembali tentang apa itu Hari Bumi dan bagaimana kita bisa meresponnya lebih lanjut. Kenapa sih kita harus peduli dengan bumi? Kalau peduli dengan bumi, berarti peduli juga dengan iklim ya. Oh ya, aku sebelumnya izin juga tidak menghidupkan video karena dari tadi sinyal kurang stabil ya, nanti takutnya jadinya ngefek gitu ke presentasinya. Nah, di sini aku nyantumin ada gambar Batman sama Pikachu, Pokemon. Kenapa kira-kira ya? Kenapa nih? Batman itu kan seorang superhero ya teman-teman ya. Dia menyelamatkan manusia dari serangan villain atau musuh gitu yang menghadang mereka setiap saat gitu. Nah, ibarat kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kita bisa banget loh berperan sebagai mirip atau sebagai superhero seperti Batman dan Pikachu ini, yang mungkin Pikachu tidak selama ini tidak terpikirkan kalau dia juga superhero ya, karena dia makhluk yang sangat lucu gitu. Tapi dia perannya sangat positif sekali teman-teman untuk memandu juragannya itu ya, untuk bisa melewati hutan-hutan dan menemukan dan menyerang banyak monster yang menghadang gitu. Nah, harapanku juga bisa ini terjadi untuk teman-teman juga. Teman-teman bisa jadi local hero di komunitas teman-teman masing-masing, di kota teman masing-masing. Untuk apa? Untuk menyerang, menghadang halangan climate crisis yang bisa terjadi kapanpun dan bisa menjadi semakin besar kalau teman-teman tidak berkolaborasi, berkonsolidasi antar superhero atau lokal hero. Nah, itu mengapa Mas, maaf Mas, halo? Ya, PPT-nya belum muncul ya, atau cuma di device-ku doang ya? yang di lain gimana? Share screen-nya. Di device-ku Ada. udah muncul. Oh, ada yang muncul, ada yang tidak ya?
Udah aku share screen-in? Gimana? Nanti aku Di bagi tempatku juga gak muncul, Mas. Oh gitu. Coba aku ganti device ya. Bentar. Bentar. Oke. Kalau sekarang muncul nggak? Belum muncul, Mas. Udah, belum ya? PPT-nya sudah tampil, Udah, tapi gambarnya masih blank hitam kalau di saya, Mas. Oke. Bentar. Coba aku minta panitia share screen ya. Tapi ini WhatsApp-nya masih belum bisa connect. Bentar. Oke. Ini belum ketampil ya? Oh, cuman putih aja ya? blank gitu, Mas. Oke. Saya biasanya pakai Zoom kan, ini baru pertama kali diskusi saya pakai Classmeet. Udah aku share screen. Mungkin bisa dibantu sama panitia, Mas. Filenya bisa dikirim ke Mas Rizal mungkin, Mas. Oke.
Oke, ini saya ganti device, lalu saya kirim ya filenya. Halo? Suaraku masuk nggak ya? Masuk, Kak. Oke, ini aku kirimkan. Ya, sebari di proses kirim, saya lanjutkan aja dulu ya. Jadi tadi sampai kenapa akhirnya Greta Thunberg menginisiasi gerakan Future for the Friday Futures. Terus ada dari berbagai belahan dunia mengikuti gerakan ini, termasuk di Indonesia, di Asia. Walaupun sebenarnya jauh sebelum Greta Thunberg turun ke jalan, udah banyak perempuan, ibu-ibu, atau masyarakat adat yang turun ke jalan untuk menyuarakan kerusakan lingkungan yang ada di lingkungan mereka, di desa mereka. Tentunya hal ini bisa menjadi refleksi bersama ya, betapa pentingnya kita menyuarakan krisis iklim atau kerusakan bumi yang sudah semakin parah, bahkan cenderung tidak didengarkan dan diabaikan oleh pemangku kebijakan, stakeholder maupun pemerintah. Teman-teman teman-teman panitia kalau semisal sudah bisa terkirim, bisa belum ya? Belum masuk ya filenya ya? Belum, Mas. Oke, coba aku kirim lewat sini. Bentar, saya izin 2-3 menit ya, saya pastikan terkirim. Oke, atau saya sembari share screen. Nah,
Udah masuk coba gambarnya? Udah ya? Tes? Udah? Kak. Udah, Mas. Oke. Oke, ini tadi yang aku ceritakan. Oke, langsung saja. Kenapa akhirnya PBB melalui UNFCCC menginisiasi diselenggarakannya COP 26 yang terakhir kemarin ya, yang terbaru, ya itu adalah sebagai respon bahwa negara kita seluruh dunia sudah menganggap ini isu yang sangat genting dan penting untuk bisa segera direspon dan menjadi komitmen bersama agar kita bisa bersama-sama menurunkan derajat bumi yang tadinya sekarang sudah hampir 1,5 derajat Celcius. Kita tidak mau seluruh negara dunia meninggalkan komitmen Paris Agreement atau perjanjian Paris yang sudah dibuat sebelumnya untuk menekan laju suhu bumi menjadi 2 derajat Celcius. Oke. Sebentar. Nah, oleh karenanya COP26 ini menjadi sangat pertemuan yang sangat penting untuk seluruh dunia bisa bertemu dan menagih kembali komitmennya. Begitu juga dengan perhelatan G20. G20 ini sebagai summit yang sangat atau cukup penting juga bisa menemukan banyak negara. G20 salah satu pertemuan oke, Rizal sudah aku kirim ya PDF-nya. Apakah sudah diterima nanti coba dicek ya. Di G20 ini semua isu dipaparkan dan menjadi sebuah kepentingan untuk bisa dibahas oleh seluruh dunia. G20 hanya terdiri dari beberapa negara saja, beberapa negara Uni Eropa dan Asia, hanya Jepang, Korea, dan Indonesia, juga Tiongkok. Ini juga menjadi satu pertemuan yang perlu kita kawal terus. Apakah G20 ini bisa menyelesaikan solusi permasalahan dari krisis iklim, kesehatan, atau ekonomi yang ujung-ujungnya adalah berdampak pada krisis iklim. Lalu sebenarnya apa sih krisis iklim itu sendiri? Apa bedanya dengan pemanasan global? Seperti yang mungkin sudah banyak teman-teman tahu, sederhananya pemanasan global terjadi akibat terlalu banyaknya gas karbon, emisi karbon yang berada di dalam lapisan ozon yang melindungi bumi kita dari sinar matahari yang bisa berlebihan kalau tidak ada lapisan ozon. Nah, idealnya adalah emisi karbon itu bisa dilepaskan gitu. Tapi karena saking banyaknya nih emisi karbon yang ada di bumi yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, oleh karenanya bisa menyebabkan pemanasan global. Itu salah satu dari efek diperparah dengan efek rumah kaca juga karena semakin banyaknya gedung-gedung tinggi yang memantulkan cahaya sehingga makin meningkatkan suhu di bumi. Nah, akhirnya terjadilah krisis iklim di mana-mana. Nah, karena saking banyaknya gas karbon emisi yang dikeluarkan oleh aktivitas manusia di bumi, suhu bumi dari tahun ke tahun ini semakin mengalami peningkatan ya teman-teman. Nah, aku perbesar. Dari pertama kali First World Climate Conference ya, lalu ada IPCC Assessment, hingga ada Kyoto Protocol, Copenhagen, Paris Agreement, itu suhu bumi semakin tahun semakin mengalami peningkatan. Ini artinya apa? Bahwasanya pertemuan-pertemuan itu tidak akan berpengaruh jika
tidak dibarengi dengan komitmen yang serius oleh berbagai negara, terutama pemerintahnya ya. Sebuah pertemuan-pertemuan yang dilakukan, pertemuan internasional juga tidak akan berpengaruh kalau kita tidak mendengarkan sains, tidak mendengarkan ilmuwan. Akhirnya ya hanya terjadi kenaikan suhu saja terus-menerus yang terjadi gitu. Nah, ini beberapa kategori ya yang menyebabkan pemanasan global dan terutamanya berdampak juga pada pencemaran udara ya ini studinya di Los Angeles. Jadi kategori dari emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas manusia itu ada beberapa. Yang pertama ada bahan kimia, penggunaan bahan kimia, lalu asap kendaraan, asap pabrik, bensin, BBM dan bahan kimia untuk industri. Nah, hal tersebut bisa sangat berbahaya teman-teman jika akhirnya seperti gas emisi karbon, lalu ada juga asam sulfat, HNO3, asam nitrat yang turun dari atas bumi, lapisan ozon melalui hujan, itu akan mencemari bumi kita melalui badan-badan air, melalui tanaman-tanaman yang kita makan. Begitu juga dengan akan mengganggu ekosistem kehidupan manusia, hewan, tanaman, dan organisme lainnya. Seberapa buruk, nah nih penelitian dari Air Quality in Jakarta, kasusnya di Jakarta gitu. Semakin mengkota sebuah daerah, tentunya tingkat pencemaran udara, tingkat pemanasan mikro yang aku sebut ya, karena pemanasan itu bisa pemanasan global, makro ataupun mikro. Mikro ini terjadi kasusnya kita ambil di Jakarta. Kita lihat di Tangerang ini pemanasan globalnya yang paling tinggi ya. Sorry nanti aku kasih gambar yang lebih jelas. Ini kira-kira dari yang paling rendah adalah ada dari daerah sekitar Jakarta Selatan hingga Tangerang Selatan itu tingkat keparahan udaranya semakin tinggi. Nah, aktivitas lainnya apa? Aktivitas ekstraktif dan destruktif lainnya yang mengakibatkan pemanasan global. Ini teman-teman bisa lihat ada perkebunan sawit, ada illegal logging, ada penambangan, ada penambangan batu bara maupun penambangan minyak, lalu aktivitas pembakaran PLTU ini semakin ekstraktif ya, lalu pembangunan kota yang masif ya teman-teman. Hal tersebut sejalan dengan penelitian saintis ya, bahwasanya semakin ke sini semakin banyak nih manusia yang mendiami bumi. Begitu juga dengan aktivitas peternakan juga ya teman-teman. Bahkan semakin ke sini binatang konservasi makin langka akibat demand kita yang semakin tinggi ya. Demand apa? Yaitu permintaan akan pembangunan kota, pembangunan daerah yang sangat menguras energi, sangat menguras ruang, menguras banyak hal gitu. Karena kita dijajalkan dengan kemodernan semu yang akhirnya menggiring kita pada krisis iklim. Semua alih fungsi ruang-ruang hijau yang tadinya bisa produktif ya menjadi bisa ditanami, bisa untuk hal-hal yang lebih ramah lingkungan, semua itu akan beralih menjadi brownland, dalam artian seperti tadi illegal logging dan pertambangan itu brownland yang hasilnya menghasilkan carbon footprint, di mana di dalam NDC pada tahun 2030 58% energi fosil yang disumbang oleh tadi aktivitas manusia yang aku sampaikan tadi. Ya, angka yang cukup besar ya teman-teman. Dan ini perlu kita kontrol gitu. Bagaimana dengan
negara-negara di belahan dunia yang lainnya gitu. Ini kemarin dari Pinter Politik yang mengatakan bahwa berbagai belahan negara di belahan bumi ini sudah mengalami pemanasan global gitu ya, mengalami pemanasan global yang menyebabkan banyak sekali kebakaran hutan di saat musim-musim tertentu, khususnya musim panas. Ini yang terjadi di akhir di sekitar selama tahun 2021 kemarin ya teman-teman. Ada di Turki, Yunani dan lain-lain. Ada juga Australia sebenarnya, cuma mungkin tidak tertulis di sini. Nah, apa namanya, pembabatan hutan lalu menjadikannya menjadi pertambangan batu bara, pertambangan nikel dan logam-logam lainnya yang menjadi kebutuhan manusia yang dirasa mendesak itu bisa menyebabkan berbagai konflik teman-teman ya, konflik-konflik di daerah terutama karena aspek infrastruktur yang dibangun menyebabkan banyak sekali jutaan ya, 3 jutaan, hampir 4 juta hektar merugi, ada 1 jutaan keluarga yang harus harus menjadi korban penyintas dari konflik-konflik agraria. Ada sekitar 2.000-an konflik yang tercatat oleh KPA, Konsorsium Agraria, Pembaruan Agraria atau KPA. Kasusnya apa saja? Banyak kategorinya macam-macam tadi ya teman-teman. Ada kehutanan, ada untuk properti, pembangunan kota maksudnya, ada tambang dan fasilitas-fasilitas lainnya. Yang banyak adalah tentang terkait perkebunan monokultur. Nah ini mengingatkan kita ya pada program food estate ya, yang dimana pembangunannya sangat kontroversial. Nah, lalu bagaimana jajak pendapat saintis gitu terhadap respon terhadap krisis iklim ini? Kemarin ada gambar para saintis atau ilmuwan yang di UK bersama teman-teman Extinction Rebellion ditangkap paksa oleh para petugas karena mereka mengkampanyekan tentang krisis iklim. Di Indonesia kita para ilmuwan juga sudah memprediksi bahwa Jakarta dan berbagai kota lain di Indonesia akan tenggelam pada tahun 2030 gitu. Apakah hasil saintis ini atau ilmuwan ini didengar oleh pemerintah? Ya, kita bisa merefleksikan diri ya. Nah, ini juga fakta-fakta sains lainnya. Net emisi kita semakin tahun semakin naik gitu ya, dari tahun dihitung dari 1880 sampai 2000. Bencana pun juga naik. Pada tahun 2100 kita sebenarnya bisa mencegah kenaikan suhu bumi dengan berbagai alternatif strategi yang bisa dilakukan. Ada melalui policies, target, dan optimistik atau meningkatkan awareness masyarakat itu sebenarnya bisa menjadi pemicu untuk menekan laju pemanasan global. Tapi apakah ini bisa kita lakukan jika sistem negara kita masih kotor, korupsi, masih banyak orang-orang yang denial, tidak peduli dengan krisis iklim? Kalau berdasarkan laporan IPCC juga ya, perubahan suhu global itu bisa memicu emisi yang itu faktornya dari antropogenik. Antropogenik itu adalah semacam ilmu yang mempelajari tentang pertumbuhan aktivitas manusia semacam seperti itu, di mana ya lagi-lagi aktivitas manusia dan kebijakan kita yang tidak bisa mengakomodasi yang akhirnya menyebabkan suhu bumi makin naik. Oke, nah ini laporan dari IPCC juga mengatakan benar bahwa energi menjadi
salah satu sektor penyumbang emisi karbon yang paling besar gitu di bumi ini. Nah, ini total jika sederhananya seperti ini. Dari kalau semisal kita punya kebijakan iklim yang baru, kita bisa tuh menekan hingga 55% sektor energi kotor batu bara yang tadinya kalau misal kita hanya pakai kebijakan iklim yang lama gitu, kita hanya bisa menekan 25%. Tapi idealnya memang harusnya kita bisa beralih 0% energi kotor gitu. Karena di kebijakan iklim yang baru pun masih banyak toleransi-toleransi yang memberikan karpet merah pada pengusaha tambang, pada pembukaan lahan untuk kebun sawit dan lain-lain. Nah, ini riset dari ESR bahwasanya sebenarnya kita bisa berpotensi untuk mengembangkan EBT gitu ya. Tapi ketergantungan kita pada gas bumi, pada batu bara, energi fosil lainnya juga masih akan terus tinggi kalau kita tidak diakomodasi oleh kebijakan yang progresif. Nah, kalau kita lihat lagi lebih luas, teman-teman, ternyata permasalahan seperti itu tidak hanya terjadi di Indonesia, teman-teman. Perusahaan tambang batu bara hampir menjelajahi di seluruh belahan di seluruh negara di belahan bumi kita, teman-teman. Ada yang paling terkenal Shell, lalu Chevron, hingga yang di Indonesia ada Indica, Adaro, dan lain-lain. Kenapa sih saintis ilmuwan tidak didengarkan gitu? Yang justru yang terjadi adalah sebaliknya gitu. Rezim perubahan iklim yang bermunculan seperti yang di Indonesia, janji Jokowi atau statement Jokowi yang ada di COP26 kemarin banyak berbanding terbalik dengan kenyataan. Begitu juga dengan komitmen PBB gitu ya, di mana melalui UNFCCC dalam COP26 katanya mau menagih komitmen negara-negara di dunia untuk bisa lebih komit pada perubahan iklim. Tapi nyatanya dalam press conference ya, ternyata UN Climate juga masih berkompromi dengan perusahaan-perusahaan batu bara di seluruh dunia. Ini mengapa juga akhirnya ada kampanye juga nih. Kita mendesak juga kawan-kawan dari Bersihkan Indonesia, lalu Extinction Rebellion, Jeda untuk Iklim, dan 350 untuk mendesak perbankan, salah satu sektor yang cukup besar mendominasi negara kita, untuk menekan pendanaan mereka atau bahkan menghentikan pendanaan mereka pada proyek-proyek fosil. Ada Bank BNI, BCA, Mandiri, dan BRI. Nah, ini pasti teman-teman punya salah satu akun banknya ya, teman-teman. Ini aku lewatin saja. Ini tentang bagaimana sampah akhirnya juga berpengaruh pada krisis iklim. Nah, jeda iklim hadir atau climate strike hadir sebagai salah satu solusi tempat untuk mengakomodasi suara teman-teman agar bisa lebih lantang lagi, lebih menggema lagi ya. Berdasarkan riset dari Yayasan Indonesia Cerah dan Indikator dan lembaga survei Indikator mengatakan bahwa anak muda sebagian besar sudah tahu tuh tentang perubahan iklim gitu ya. Dari 82% dari sekitar 4.000 orang yang menjadi responden gitu, 50% laki-laki dan sekitar 50% juga perempuan, diambil dari seluruh Indonesia. Dan 6 dari 10 responden mengatakan bahwa benar nih, ternyata aktivitas manusia tuh adalah sumbernya dari krisis iklim. Bahkan pernah dibikin polling gitu ya di salah satu aksi di UK, bahwa benar tuh pemerintah di negara UK itu cukup abai dengan isu krisis iklim gitu ya, di mana sebenarnya
anak muda sudah menuntut urgensi dari penanganan krisis iklim, tapi pemerintahnya not doing enough policy yang bisa mengakomodasi suara masyarakat tentang krisis iklim. Dari 4.000 responden, sebagian besar mengatakan bahwa penggundulan hutan, sektor industri ekonomi, penggunaan plastik, itu menjadi dan juga industri penebangan hutan itu hal-hal yang masuk dalam 4 besar bahkan 10 besar dalam penyumbang emisi terbesar di bumi. Ya, ketakutannya adalah ya seperti yang katakan tadi, ada peningkatan cuaca yang ekstrim, sampah, penggundulan hutan, polusi udara, bahkan sampai kesehatan. Ini hasil survei yang lain, fakta survei yang lain bahwasanya anak muda ini sudah semakin aware sebenarnya dengan masa depan mereka terhadap dinamika perubahan iklim di bumi kita. Dampaknya bisa sangat ngeri teman-teman ya, dari kesehatan, ekonomi, konflik sosial, kemiskinan, dan lain-lain. Ini survei juga yang dilakukan oleh salah satu lembaga bahwa krisis iklim akan menyerang ketahanan kota atau city resilience, di mana dari sisi kesehatan itu yang akan paling terlihat ya dari penyakit jantung, tekanan darah, mosquito, DBD, flu, berbagai flu, dari flu babi, flu burung, bahkan pandemi juga salah satu hal yang menjadi ketakutan. Sepertinya itu juga dari indikasi dari ekologi yang semakin buruk di sekitar kita. Lalu ini bencana alam, selain kesehatan tadi ya, bencana alam yang akan semakin banyak terjadi ya teman-teman. Tentunya bencana-bencana geomorfologi atau yang disebabkan oleh kerusakan ekologi itu banyak sekali macamnya teman-teman. Selama 2021 sudah sebanyak 5.000 lebih bencana yang terjadi di Indonesia, dan sebagian besar didominasi oleh bencana geomorfologi atau yang disebabkan oleh krisis iklim. Berdasarkan hasil saintis dalam IPCC 2021, dampak terhadap kemanusiaan karena krisis iklim ini bisa meningkat, teman-teman. Observed stimulated human and natural factors. Krisis iklim dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Lalu kalau yang berdasarkan dipengaruhi oleh alam itu sendiri hanya relatif stabil sebenarnya teman-teman. Nah, kita ini manusia peradaban baru dalam dinamika pertumbuhan bumi justrulah yang merusak dan semakin memperburuk krisis iklim. Makanya 92% dari 4.000 responden tadi mengatakan bahwa kita harus ini deh, segera mengobati bumi kita dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan, gitu. Dari jalan kaki, mengurangi sampah, mengurangi produk-produk yang tidak ramah lingkungan, hingga memperbanyak menggunakan transportasi publik. Dan kita juga sepakat bahwa sebagian besar ingin memulihkan bumi dengan ongkos yang lebih besar gitu. Padahal ini bukan solusi sebenarnya, tapi ternyata sudah seakut itu ya permasalahan kita, sudah seurgent itu gitu ketakutan kita. Nah, ini pengkategorian audiens ya atau responden yang dilakukan oleh Indonesia Cerah. Ada dari tingkat yang paling khawatir, takut akan kerusakan bumi, hingga yang paling denial atau bahkan tidak mengetahui, tidak familiar dengan krisis iklim. Nah, ini tugas kita bersama teman-teman ya, untuk bisa memfamiliarkan itu. Solusinya lalu apa sih sebenarnya? Sebenarnya solusi untuk bisa meredam krisis iklim itu banyak sekali ya teman-teman. Best practice green job sudah banyak dilakukan oleh berbagai negara, komunitas gitu ya. Kita bisa memulai dari berbagai sektor, dari tekstil, produk domestik ramah lingkungan,
Dan yang paling penting adalah di bagian infrastruktur dan konstruksi kita. Jangan sampai kita terlena dan menggantungkan diri pada produk-produk seperti batu bara atau gas minyak bumi yang sudah semakin banyak ditinggalkan oleh negara-negara yang fokus untuk transisi ke energi hijau. Dan transisi energi hijau ini akan membuka banyak sekali lapangan pekerjaan ya teman-teman. Tadi contohnya dari industri makanan saja akan menciptakan 13,1 juta pekerja baru dari sektor sektor makanan yang lebih ramah lingkungan, atau bahkan 19,8 juta pekerja baru dalam dunia perdagangan, perdagangan mikro maupun makro gitu. Nah, ini proses transisi energi hijau kita sekarang ya, teman-teman, di mana sebenarnya kita masih berfokus pada penelitian, pengkajian kembali kebijakan-kebijakan smart energy, smart grid, atau konservasi energi. Dan ini butuh di Indonesia ini prosesnya entah kenapa sangat lambat sekali gitu ya teman-teman, dari proses pengambilan kebijakannya hingga eksekusinya. Oleh karenanya salah satu desakan kami juga tadi ya untuk menekan pertumbuhan korporasi batubara, kita ingin bank-bank ini juga berperan juga, bergerak bersama kita di barisan kita melawan krisis iklim. Di dalam link bersihkanbankmu.org ini kita bersama-sama ingin mendesak perbankan untuk stop mendanai krisis iklim, stop mendanai proyek batubara. Karena sekali lagi aku berharap teman-teman di sini adalah teman-teman yang sudah sadar dan benar-benar paham betapa urgensinya krisis iklim, dan ajaklah teman-teman sebanyak-banyaknya teman-teman untuk ikut bergerak bersama kita semua ya melawan krisis iklim. Karena krisis iklim ini benar-benar perjuangan bersama, benar-benar perjuangan yang tidak bisa kita harapkan hanya dari satu individual saja, satu komunitas saja, tapi seluruh kita harus turun bersama. Saya Wahyu Aji, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan teknis maupun yang lainnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aji atas paparan diskusinya yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan ilmu iklim. Ternyata manusia menjadi penyebab utama terjadinya krisis iklim. Namun masih banyak banget manusia yang kurang peka sehingga menjadikan banyak lahan hijau yang dialihfungsikan. Sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan dari kawan-kawan? Sorry, suaranya agak teredam ya. Sudah? Oke, sudah lebih baik. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dari kawan-kawan? Izin bertanya, Mas. Oke. Sebelumnya kenalin Mas, nama aku Rijal. Saya setuju juga dengan tadi dari yang Mas Wahyu Aji bilang, bahwasanya transisi energi kotor ke energi bersih itu sudah sangat urgent sekali. Namun kemarin itu kalau
kemarin tuh sempat ada masalah di Mandalingatal kalau nggak salah pembangkit listrik, apa sih namanya tuh, bumi yang panas bumi. Nah itu, eee, bahkan itu masih banyak, kecacatan yang dialami oleh, negara kita untuk membangkitkan, energi baru terbarukan. Nah itu kalau pandangan dari Mas Aji sendiri gimana Mas? Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung aku jawab aja ya. Jadi, kalau di kami, aku kebetulan juga tergabung di Partai Hijau Indonesia. Bersama Partai Hijau Indonesia, kami menginisiasi adanya balai masyarakat di mana, balai masyarakat ini berfungsi sebagai, mengakomodasi kebutuhan, aspek-aspek dasar masyarakat melalui, platform yang lebih partisipatif gitu. Nah, apa hubungannya dengan energi gitu? Kalau kita berkaca pada pembangunan Indonesia, kita itu mekanismenya mekanisme melihat kebutuhan pasar itu selalu dengan mekanisme pasar, melihat kebutuhan masyarakat secara luas itu dengan kebutuhan pasar yang seringkali tidak sesuai dengan urgensi kebutuhan dasar mereka gitu. Oleh karenanya banyak sekali pembangunan proyek strategis nasional yang bersifat makro, yang akhirnya justru semakin menyengsarakan masyarakat adat, masyarakat tapak, bahkan kita yang ada di kota juga ikut terdampak karena daerah-daerah penyangga hijau yang tadinya harusnya dilestarikan, tapi diubah menjadi infrastruktur dalam tanda kutip atas nama proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional di sektor energi ada banyak sekali, dari infrastruktur bendungan, infrastruktur PLTU, ada lagi PLTG, bahkan yang sekarang ada wacana untuk nuklir gitu. Kenapa kami menentang pandangan bahwa kalau mengakomodasi kebutuhan masyarakat itu janganlah melihat dengan pandangan makro. Kita harus langsung melihat keadaan situasi yang ada di tapak dan memberdayakan masyarakat yang ada di sana gitu untuk bisa menciptakan energi mereka sendiri gitu. Dalam hal ini, dalam artian adalah kita ingin mengembangkan mikro energi yang ada di setiap daerah gitu, dan kita tidak melakukan hal-hal eksploitatif ke masyarakat adat, ke lingkungan dan alam mereka. Secara lebih lanjut, mikroenergi ini juga sebagai salah satu sarana pengkontrol untuk jalannya pemerintahan kita, terutama dalam pengaturan sektor energi gitu. Seperti yang kita tahu, PLN sudah merugi triliunan karena mereka harus terus melaksanakan sistem take or pay bersama perusahaan-perusahaan batubara gitu. Perusahaan-perusahaan batubara dan PLTU-nya sudah dikontrak oleh negara selama durasi beberapa tahun tertentu untuk mau tidak mau, jika batubara itu terpakai ataupun tidak, itu harus tetap dibayar, dan itu sangat merugikan uang kas negara. Begitu juga dengan uang kita semua gitu. Kita selama ini membayar pajak, ternyata masih belum cukup untuk membayar utang negara, ternyata masih belum cukup untuk membayar utang kita kepada perusahaan-perusahaan yang orang-orangnya adalah orang-orang kita sendiri gitu. Jadi ada sekelompok orang, bisa kita sebut oligark, yang sebenarnya sedikit demi sedikit menggerogoti kita melalui usaha proyek-proyek
energi kotor yang mereka jalankan gitu. Nah, sayangnya memang selama ini masyarakat melalui mikroenergi itu jarang digaungkan. Ya, lagi-lagi ya karena perusahaan besar nggak mau dong kayak potensi-potensi yang ada di dalam bumi gitu yang harusnya bisa mereka keruk terus harus digantikan oleh usaha bersama milik masyarakat gitu, yang notabene-nya tidak menguntungkan untuk mereka gitu dan bahkan akan merugikan. Itu situasi yang terjadi di Indonesia. Mas, Gitu. boleh ini ya Mas, mungkin tanggapan atau pertanyaan lagi boleh Mas? Oh boleh. Kita sampai jam berapa ya ini? Sampai buka puasa kan ya? Iya Mas. Oh ya masih Mungkin, ada 10 menit. Oke, gimana? kan tadi Mas Haji bilang bahwasanya PLN ini di sistem pembayaran mereka take or pay sehingga menghasilkan mereka ini sering banyak hutang gitu. Nah, terus tadi Mas Haji bilang juga usaha energi BUMN sendiri bukan BUMN tapi lebih ke arah mandiri itu kurang. Nah, itu mungkin untuk solusinya itu seperti apa ya Mas? Apakah PLN ini harus maksudnya nggak tersentral di satu pusat atau setiap daerah-daerah ini harus mereka punya kemandirian atau gimana Mas? Terima kasih. Iya, benar sekali. Kita mendorong desentralisasi kedaulatan energi. Maksudnya kita adalah saya dengan komunitas, dengan berbagai kelompok aktivis lingkungan yang peduli dengan lingkungan, kita lebih mendorong desentralisasi kedaulatan energi. Karena apa? Karena tadi dari situ masyarakat jadi lebih aware terhadap lingkungan mereka pertama, yang kedua menjadi controller pemerintah karena tadi jika kita masih menerapkan business as usual, yaitu kembali menggunakan energi kotor, oleh karena itu akan semakin banyak kerugian melalui uang kas negara gitu ya, yang harus dibayarkan kepada sekelompok oligark saja, yang kita tidak mau ya pastinya itu terus terjadi. Sayangnya PLN dan Pertamina, misalnya kita sebut saja sektor energi kedua perusahaan itu kan, melalui BUMN mereka seperti kehilangan kaki gitu ya, pincang, tidak bisa bersuara keras, tidak bisa berdiri dengan daulat gitu sebagai garda terdepan kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui energi. Karena mereka sudah terlanjur dan terlalu lama disetir dan disetir oleh para konglomerat melalui oligark batubara energi kotor tadi. Kebijakan misal carbon market gitu ya, yang harusnya bisa dilaksanakan segera, tapi terus diundur gitu. Bahkan besaran karbon offset yang harus dibayarkan pun juga sangat kecil gitu. Dan itu membuka peluang kembali energi kotor untuk terus langgeng di Indonesia. Selain itu, kebijakan lain misal pembangunan PTSL, pembangkit PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya yang ada di industri-industri itu tidak diberikan insentif yang progresif dari pemerintah oleh pelaku usaha. Gimana mau kita berdaulat energi kalau kita insentif kita terhadap transisi energi baru tidak dibuka secara seluas-luasnya, bahkan malah makin dibatas-batasi, tidak ada subsidi untuk energi bersih,
kita mau ya sebenarnya, mau nggak sih kayak masang energi panel surya sendiri-sendiri gitu kan. Terus pingin nggak sih kayak kita untuk beli energi panel surya itu disubsidi oleh pemerintah. Di Indonesia belum bisa mengakomodir itu gitu. Bahkan belum mensubsidi deh. Jadi mereka memberikan secara gratis ke beberapa pelosok daerah yang dianggapnya adalah 3T gitu ya, tertinggal, terbelakang, terdepan itu. Mereka tidak memberikan transfer knowledge yang cukup ke mereka, tidak memberikan monitoring evaluasi yang memadai kepada mereka, sehingga PLTS yang diharapkan bisa menjadi solusi kelistrikan di daerah-daerah tertinggal yang selama ini tidak rumah-rumahnya gelap gulita, itu tidak terbengkalai begitu saja dan merugikan kas negara melalui ketidakefisiensian penggunaan kas tadi. Nah, itulah situasinya di kita ya. Gitu. Terima kasih, Mas. Thank you. Ya, harapannya teman-teman FEB ini bisa lebih progresif nih memikirkan solusi-solusi alternatif lokal ya, sifatnya mikro gitu yang bisa jadi duplikasi-duplikasi di daerah-daerah lain. Tentunya terkait dengan sektor energi bersih dan terbarukan gitu. Karena seperti kata Bang Ucen sendiri ya, dari dosen ahli hukum gitu ya, hukum tata negara di UGM gitu, beliau mengatakan bahwa pada satu forum diskusi gitu ya, kemarin saya di Jakarta, beliau bilang demokrasi yang bagus, ideal itu sebenarnya demokrasi mikro gitu, di mana setiap individu dan lokal communities pada lingkup bersaling berkonsolidasi untuk menciptakan kelompok yang lebih humanis, lebih demokratis gitu. Karena selama ini best practice demokrasi kita di secara makro di negara kita ini NKRI selalu saja diganggu oleh kepentingan-kepentingan yang merusak jalannya demokrasi. Kalau semakin kecil lingkupnya itu kita bisa semakin mengkontrol itu dengan efektif dan efisien, dan itu perlu diduplikasi, direplikasi di berbagai daerah. Itu sih. Semoga bisa menjawab. Terima kasih, Mas. Dari pembahasan sangat menarik nih untuk kita ulik lagi pembahasan-pembahasan yang sebenarnya masih banyak di sekitar kita. Mungkin dari teman-teman ada yang masih mau bertanya, saya sampaikan ke Mas Aji. Nah, teman-teman pernah dengar nggak ada wacana pembangkit listrik tenaga sampah piungan? Nah, itu teman-teman udah pernah baca, mengkajinya belum? Itu menarik juga tuh. Dari sisi ekologis, dari sisi ekonomi, pembangkit listrik tenaga sampah mungkin nggak sih dilakukan di Indonesia? Nah, siapa tahu ada yang mau mengulik itu, mengkaji itu lebih dalam, karena di Yogyakarta sendiri, karena kalau ngomongin energi, ngomongin sampah, yang itu bakal ngomongin banyak hal gitu ya, dari sisi ekonomi, terus lokalitas Yogyakarta. Karena sampah di Yogyakarta ini unik karakternya, dan susah sekali untuk ditemukan solusi permasalahannya. Jika tidak ada yang
Silakan Mas Rashid. Izin sebenarnya saya di sini nggak mau bertanya sih, lebih seperti ingin mengeluarkan pendapat aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rashid. Menarik sekali atas penyampaian kita dikatakan dari Mas Wahyu Aji dari terkait apa ya, energi-energi ataupun kerusakan alam yang sedang terjadi saat ini itu emang benar-benar bisa kita lihat, emang benar-benar terjadi dan benar-benar efeknya negatifnya terasa banget untuk kita sendiri gitu. Dari apa yang kita rasakan sehari-hari, misalnya dari suhu yang meningkat terus-menerus, ataupun bahkan kerusakan-kerusakan yang terjadi di hutan Indonesia, itu bisa kita lihat bahwasannya memang kerusakan alam di Indonesia pada saat ini itu memang terjadinya fakta, dan fakta itu terjadi pada saat ini. Mungkin sebelum kita jauh ke kerusakan alam yang mungkin ranahnya internasional, mungkin kita lebih bisa perhatikan dulu terhadap kondisi-kondisi di Indonesia. Mungkin kalau di internasional ya, contohnya mungkin salah satunya pembangkitan energi melalui nuklir segala macam, ya itu kita tahu bahwasannya itu emang dampaknya terlalu besar ketika itu emang diciptakan, dan itu penggunaannya tidak bisa distabilkan. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, menurut saya pribadi, untuk sekarang banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Contohnya saja mungkin juga untuk sekarang ini pemerintah yang dimana saat ini negara-negara maju sudah mulai meninggalkan meninggalkan energi-energi yang tidak layak digunakan, seperti contohnya biodiesel. Tapi Indonesia pada saat ini itu masih mengembangkan kebijakan tersebut, karena mungkin balik lagi mungkin karena adanya oligarki yang berada pada belakang kita pada saat ini, menyebabkan bahwasannya kita tidak bisa bergerak bebas untuk menciptakan energi baru ataupun energi yang bersih. Contohnya saja negara-negara maju sudah mulai meninggalkan energi-energi tersebut dan pindah ke arah, ya contohnya seperti tenaga baru, tenaga surya, ataupun tenaga menggunakan angin. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat ini tuh benar-benar merugikan masyarakat gitu. Contohnya saja yang berada di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, itu karena mungkin kondisi minyak lagi naik, oleh sebab itu mungkin pemerintah Indonesia menciptakan sebuah kebijakan yang melontarkan subsidi kepada para pengusaha sawit untuk tetap menjalankan biodiesel lah intinya, yang dimana biodiesel itu adalah, kalau nggak salah saya juga, itu energi yang energi pengganti untuk solar dan segala macamnya yang diciptakan oleh minyak gitu. Nah, mungkin itu bisa berdampak positif ketika itu benar-benar dikelola dan benar-benar ada standarisasinya dalam pengelola kebijakannya. Tapi pada saat ini deforestasi yang kita lihat itu nggak main-main gitu. Banyak sekali lahan hutan dan lain-lainnya benar-benar dibabat habis tanpa mempedulikan terkait kerusakan alam lah pada saat ini gitu. Nah, itu juga berdampak pada kesehatan. Contohnya dari hal itu terjadinya polusi udara yang menyebabkan penyakit pernapasan, kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrim. Nah, hal-hal seperti itu mungkin menurut saya pribadi dari kita dulu untuk lebih perhatian kepada hal tersebut. Mungkin kita tidak bisa melakukan aksi langsung untuk entah itu membela ataupun melakukan advokasi, tapi mungkin langkah kecil kita bisa melakukan untuk penyebar informasi gitu. Penyebar informasi melalui sosial media, penyebar informasi melalui mulut ke mulut, bahkan mungkin langkah-langkah kecil yang menurut kita itu nggak berdampak, tapi itu secara nggak langsung memiliki dampak. Ya mungkin dari kita pribadi lah, dari mulai untuk saat ini mungkin saya juga setuju oleh Mas Wahyu Aji untuk melakukan gerakan-gerakan yang berdampak positif kepada lingkungan, karena siapa lagi gitu untuk Indonesia kalau bukan masyarakatnya sendiri yang peduli. Terus untuk beberapa contohnya juga di antara lain itu di Indonesia, ya contohnya saja kemarin di Balikpapan, awal Maret kemarin juga terjadi banjir dan longsor, di Kalbar ada kebakaran. Nah, itu merupakan contoh bukti nyata juga bahwasannya kondisi alam ataupun krisis alam di Indonesia pada saat ini itu jelas nyatanya dan tidak bisa kita pungkiri bahwasannya itu ada. Nah, mungkin dari situ juga kita harus sadar juga kalau kalau kita harus lebih peduli lah untuk kondisi sekitar. Dan bersama-sama untuk menciptakan gerakan bahwasanya bersama rakyat Indonesia kita bisa menciptakan sebuah kondisi alam yang lebih baik untuk Indonesia ke depannya. Itu aja sih Mas Wahyu Aji, dan
Mbak Moderator. Terima kasih. Sama-sama. Apakah masih ada yang mau bertanya, kawan-kawan? Jika tidak ada, mungkin sekian diskusi Ekoson pada sore hari ini. Terima kasih kepada narasumber yaitu Mas Wahyu Aji dari Bida Iklim Jogja dan kawan-kawan semua yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya selaku moderator acara Ekoson menyampaikan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Berkata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, semuanya. Mas.